من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah kita datang pada hari ini mengikuti kajian, menambah rohani kita, menambah kajian-kajian agar kita menjadi orang-orang yang lebih beriman lagi, lebih bertakwa lagi. Kenapa? Karena kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari semua persoalannya. Ini salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Kita mau melangkahkan kaki kita mau menyediakan waktu kita dalam rangka menambah ilmu kita agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga kita bertemu bukan hanya di dunia, tapi nanti insya Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah tanggal 16 September ini kita peringati dalam bulan-bulan kelahiran baginda Rasulullah. Semoga dengan memperingati lahirnya baginda Rasulullah, kita bukan hanya sekedar memperingati, tapi juga kita memperbaiki diri, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Apa yang Rasul lakukan kita lakukan, apa yang Rasul contohkan kita ikuti, dan kita memang benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Dengan kita menjadikan Rasulullah teladan kita semua insya Allah akan mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika beli nasi uduk serasa enak dan juga insya Allah bertenaga ya. Jika beli nasi uduk, memakannya insya Allah akan merasa nikmat dan juga bertenaga. Jika saya dekat ibu-ibu, serasa dekat dengan ahli surga. Amin ya rabbal alamin ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya, kita semua menjadi ahli surga. Nah ibu-ibu mau tahu ahli surga itu apa karakternya? Jadi ada beberapa karakter ahli surga Bu. Semoga kita termasuk bagian dari dalamnya ya Bu ya. Ada 4 karakternya Bu. Yang pertama, ahli surga itu Bu bersifat hayyin. Apa itu hayyin? Orangnya berhati tenang, jiwanya tenang, tidak kasak kusuk. Itu salah satu ciri-ciri karakter ahli surga. Semoga kita termasuk ya Bu ya. Apapun keadaan, apapun kondisi, kita berhati tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang termasuk dari ciri-ciri karakter yang punya ahli surga itu adalah orang yang bersifat layyin. Layyin itu apa Bu? Artinya dia bertutur kata lemah lembut, bertutur kata baik. Bukan lembut-lembut kan ya Bu ya. Maksudnya walaupun suaranya keras tapi kata-katanya baik, kata-katanya penuh dengan kebaikan. Itu Bu ciri-ciri ahli surga. Karena di surga itu tidak ada kata-kata yang tidak baik. Yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri ahli surga, semoga kita termasuk di dalamnya, yaitu adalah yang qarib. Qarib itu apa? Qarib itu adalah orang yang ramah, baik hatinya, berempati. Itu yang qarib. Dekat dengannya itu serasa tenang, serasa memang kita dapatkan kebaikan-kebaikan. Lalu yang keempat, ciri-ciri ahli surga itu adalah sahal ya. Sahal itu artinya adalah orang yang memudahkan urusan orang lain. Dimudahkannya urusan orang. Kalau bisa dia bantu. Semua apapun yang bisa dibantunya dibantu, dan dia mudahkan segala urusan orang lain. Itulah dia 4 ciri-ciri ahli surga. Semoga kita ya Bu ya termasuk daripada memiliki sifat-sifat daripada ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali. Ini qadarullah ya Bu ya. Hampir sebulan kita tidak bertemu ya Bu ya. Udah adalah rasa rindu ya Bu. Nah, hari ini alhamdulillah cuaca baik, cuaca cerah. Kita juga semangat, wajahnya cerah-cerah semua ya Bu. Nah, judul kita sore hari ini, sebelumnya kita doakan semoga Ibu Ketua Majelis Taklim Bu Aji sehat-sehat selalu ya Bu, karena berhalangan hadir. Jadi semua teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum hadir, mari sama-sama kita doakan
agar Allah berikan kesembuhan, agar bisa berkumpul kembali bersama kita. Dan kita yang hadir ini mudah-mudahan selalu Allah senantiasa berikan keberkahan dan kelimpahan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Judulnya adalah berjudul curhat kepada Allah dengan cara berdoa. Ya Bu ya. Kenapa Bu saya angkatkan ini? Karena ini adalah judul yang terpending. Kalau kemarin sudah disampaikan, mungkin saya akan angkatkan tentang Maulid Nabi. Tapi karena ini bulan Maulid Nabi, insya Allah banyak lagi yang menyampaikan. Saya cobalah menyampaikan ini karena ini terpending ya, bulan yang lalu ya Bu. Judulnya curhat kepada Allah dengan cara berdoa. Apa itu curhat Bu? Curhat itu apa? Menyurahkan isi hati. Kita kalau curhat jangan lagi seperti zaman sekarang ya Bu ya. Curhatnya di mana Bu? Di medsos. Hello guys, sedang galau nih ya. Nanti netizen komen-komennya banyak ya Bu ya. Emang ibu-ibu zaman now sering curhatnya di medsos. Kata Allah apa? Curhatlah kepada Allah dengan cara berdoa. Kenapa? Karena kita berdoa pun Bu terkadang di HP. Buat status di FB nengok rumah orang gedung ya. Mudah-mudahan 2025 mendapatkan rumah ini. Amin 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 gitu ya. Kata Allah curhat kepadaku dengan cara berdoa kepada Allah yang disuruh kita bercurhat. Ya, jangan lagi kita ulangi bercurhat itu melalui medsos. Ya, seperti saya katakan kalau curhat di medsos banyak netizen yang mengomentari ya Bu ya. Curhat dengan teman juga punya banyak masalah. Awak banyak masalah, teman datang curhat, makin bertumbuh-tumbuh masalah ya Bu ya. Curhat dengan teman yang awak bilang nanti misalnya hanya ubi, nanti sampainya jadi kola lengkap sudah. Ya Bu ya, itu bahaya. Jadi kemana kita curhat? Curhat kepada Allah dengan cara berdoa. Itu yang dimaksud dengan curhat, mencurahkan isi hati, meluapkan perasaan kita. Dengan cara apa kata Allah? Dengan cara berdoa. Apa itu berdoa? Doa itu artinya kita meminta, memohon. Itu arti bahasa doa. Kalau menurut istilah, doa itu adalah memohon kepada Allah segala sesuatu yang bermanfaat dan terhindar dari yang mudarat, yang tidak bermanfaat. Itu yang dimaksud dengan doa dalam menurut istilahnya. Tetapi Bu, hakikat doa itu adalah kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita masih berdoa, berarti kita masih bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah dalam surah Al-Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, siapa yang bersyukur kepadaku, aku tambah nikmatku. Siapa yang ingkar, maka azab Allah akan pedih. Itu kata Allah Bu. Jadi kalau kita masih berdoa, berarti kita masuk kategori bersyukur. Kalau kita bersyukur berarti Allah tambah nikmatnya. Itu harapan kita. Dengan kita berdoa, kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Ya Bu ya. Nah, ayat yang menerangkan tentang anjuran kita berdoa kepada Allah sudah dibacakan tadi oleh qari'ah kita ya Bu ya, yaitu surah Al-Ghafir ayat 60. Kata Allah surah Al-Mu'min juga ada juga disampaikan, Al-Mu'min atau Al-Ghafir ada dua ya Bu ya. Kalau enggak Al-Mu'min, Al-Ghafir. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, Allah memerintahkan berkata ud'uni,